还请林雷和看孤儿和道森，想邀请你到我们那儿，是个时区。干教主，你了，到我们的实力了。我只是想请林雷去战刀屠戮，哎，林雷，只要你出200万金，不久之后自会奉上。怕是要崛起了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Culling Dragon episode ke-17-nya. Sesampai di akademi, dia menemukan patung ukirannya yang sempat diremehkan. Justru dipuji tinggi oleh kurator Maya, seorang seniman ternama, hingga disetarakan dengan karya Master Proc. Namun, tawaran menjual patung itu ke Museum Proc ditolak tegas oleh Lin Li. Setelah makan bersama para sahabatnya dan mendengarkan kabar tentang keluarganya, Lin Li Barus memutuskan mengikuti ujian ahli sihir level 7 sebelum pulang. Dalam ujian, dia mengejutkan semua orang dengan meminta 10 hewan ilusi sekaligus, jauh melampaui permintaan Diksi yang meminta 4. Berkat dukungan sang dekan, ujian tetap berlangsung, dan Lin Li Barus berhasil mengalahkan seluruh hewan ilusi, menggunakan kombinasi sihir angin, tanah, serta teknik badai ala pedang neraka, dan membuat seluruh arena terkagum-kagum. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di kediamannya, Lin Li Barus kedatangan utusan yang merupakan anggota Gereja Cahaya. Mereka menawarkan Lin Li posisi sebagai pendeta berjubah putih di usia yang masih sangat muda. Ini merupakan sebuah kehormatan yang sangat langka. Lin Li meminta waktu untuk mempertimbangkannya. Sang pendeta meyakinkan bahwa tawaran itu tidak hanya akan membantu perkembangan Lin Li Barus, tetapi juga akan membawa kesejahteraan bagi keluarganya. Namun di balik kata-kata halus itu dapat terlihat dengan jelas, mereka sudah bersiap mencabut pedang, mengisyaratkan bahwa jika Lin Li Barus bergabung dengan aliansi lain, mereka tidak akan segan-segan menghabisinya di tempat. Lin Li Barus yang menyadari hal itu jelas tidak bertindak gegabah. Ia pun mulai berpikir keras agar tidak membuat keputusan yang salah. Lin Li Barus kemudian mencoba merespon dengan tenang. Ia berjanji tidak akan mengkhianati Gereja Cahaya dan meminta izin untuk berdiskusi terlebih dahulu dengan sang ayah sebelum memberikan jawaban, sekaligus memastikan bahwa ia tidak akan bergabung dan aliansi manapun untuk sementara itu. Hingga pada akhirnya sang pendeta pun menyetujuinya dan meninggalkan kediaman Lin Li Barus begitu saja. Segera setelah mereka pergi, Lin Li memerintahkan pelayannya untuk menolak seluruh undangan dari aliansi manapun. Kemudian saat kembali berkumpul bersama para sahabat-sahabatnya, dia menjelaskan bahwa untuk sementara waktu dia akan aman selama tidak terikat dengan satupun aliansi. Lin Li Barus juga sengaja menyebarkan berita mengenai keberadaannya sebagai penyihir 2 elemen level 7, dan tujuan agar informasi tersebut dapat membantu mempercepat pencarian keberadaan pedang perang naga, sekaligus membuka jalan untuk membangkitkan kembali klan Barus. Keesokan harinya, Lin Li Barus pergi bersama Yale yang sudah berhasil melacak keberadaan pedang perang naga. Pemiliknya bersedia menjual asalkan ada niat dari pembeli. Namun di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba diserang. Lin Li Barus merasakan kekuatan musuh-musuh itu sangatlah besar. Ketika mereka muncul, seluruh penjaga yang mengiring Yale pun sudah dihabisi. Pada saat itu, terlihat seorang tokoh misterius yang langsung melancarkan serangan. Lin Li Barus dapat menghindarinya. Namun Yale terkena serangan dan jatuh pingsan. Menyadari bahwa kekuatan musuhnya jauh melampaui kemampuannya saat ini, Lin Li menyatakan menyerah, tapi dengan satu syarat, yakni mereka tak boleh melukai Yale. 还请林雷和看孤儿和道森，想邀请你到我们那儿。 Usut punya usut, terungkap bahwa orang-orang itu adalah anggota dari Gereja Kegelapan, dan tujuan mereka hanya satu, membawa Lin Li Barus pergi bersama mereka. Di tengah-tengah perjalanan membawa Lin Li Barus menuju wilayah Gereja Kegelapan, rupanya ada pihak lain yang sudah mengamati situasi itu dari awal. Mereka memberitahukan kejadian tersebut kepada anggota Gereja Cahaya. Tak lama kemudian, 2 anggota Gereja Cahaya muncul di lokasi, seorang wakil ketua pengadilan dan seorang petapa suci. Lantas, petinggi Gereja Kegelapan langsung melepaskan puluhan pisau ke arah mereka. Wakil ketua menghalangi serangan itu, lalu membalas ke arah salah satu bawahan lawan.
Bawahan tersebut bermaksud menjadikan Lini sebagai perisai, namun sang petapa suci segera menarik dan menghancurkan serangan itu sebelum mengenai Lini Barus. Pada saat itu ketegangan pun memuncak. Wakil ketua yang tidak ingin mencari ribut menuntut agar Lini Barus segera dilepaskan. Sebagai gantinya mereka akan membiarkan gereja kegelapan pergi. Alhasil sang petinggi dari gereja kegelapan menyetujuinya, namun meninggalkan pesan kepada Lini Barus. Jika suatu saat ia bersedia datang ke gereja kegelapan, dia akan disambut dengan tangan terbuka. Setelah para anggota dari gereja kegelapan pergi, Lini Barus pun berterima kasih kepada wakil ketua pengadilan dan pertapa suci yang telah menyelamatkannya. Sebelum pergi, mereka berdua sempat mengingatkan Lini agar berhati-hati dalam membuat keputusan. Selalu sadar akan sesuatu yang boleh untuk dilakukan dan tidak boleh dilakukan. 是个时区。 干教廷，你了，到我们的实力了。 我只是想请灵雷去。 Singkat cerita, Lini Barus diberitahu bahwa kepala klan Lukas tidak bersedia menjual pedang perang naga karena keluarganya tidak kekurangan uang. Namun tak lama kemudian seorang utusan kerajaan bernama Kaliwan datang menemuinya. Para sahabat Lini Barus merasa bahwa ini bisa menjadi celah baru untuk mendapatkan pedang tersebut. Kaliwan menawarkan Lini Barus posisi sebagai penyiar resmi kerajaan Van Ley. Namun Lini Barus memberitahu bahwa sudah banyak aliansi lain yang memberikan tawaran dengan nilai yang jauh lebih menggiurkan. Kaliwan menyatakan masih ada ruang untuk bernegosiasi dan berniat membujuk Lini Barus untuk menetap di kerajaan. Di saat Lini Barus mengetahui bahwa Kaliwan berasal dari klan Lukas, ia langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta pedang Barus, pedang perang naga yang kini berada di tangan klan tersebut. Setelah mempertimbangkannya, Kaliwan memutuskan untuk membawa Lini Barus untuk membawa Lini. Kaliwan memutuskan untuk membawanya untuk bisa bertemu langsung dengan pemimpin klan Lukas. Dalam pertemuan itu, pedang perang naga pun diperlihatkan. Lini sebagai perwakilan klan Barus yang merupakan pemilik asli pedang itu meminta agar pedang tersebut dikembalikan kepada klannya dan berjanji akan membayar dengan harga yang sangat memuaskan. Hingga pada akhirnya kepala klan Lukas mulai melunak dan setuju dengan penawaran Lini. Ia bersedia untuk melepaskan pedang perang naga tersebut dengan harga 2 juta koin emas. Mendengar hal demikian tanpa pikir panjang, Lini langsung menyetujuinya dan berjanji akan membayarnya secepatnya. 战刀屠戮，林雷，只要你出200万金，不久之后自会奉上。怕是要崛起了。 Tak pergi dari kediaman keluarga Lukas, di dalam perjalanan, Yale mencoba menawarkan untuk membantu 2 juta koin emas. Karena bagi Yale, jumlah itu adalah jumlah yang sangat kecil baginya. Namun Lini Barus menolak dengan tegas. Ia ingin merebut kembali pedang warisan keluarganya itu dengan usahanya sendiri. Di sisi lain, Elis dan Kalan sedang berjalan bersama. Ketika mereka melihat sebuah patung ukiran yang wajahnya sangat mirip dengan Elis, karya buatan Lini Barus. Menyaksikan hal itu, Elis tidak mampu menahan air matanya. Penyesalan menyelimutinya diam-diam. Oleh karena banyak orang yang berkumpul di sekitar patung itu, berbagai bisikan dan gosip mulai bermunculan, mempertanyakan mengapa seorang wanita yang merupakan tunangan Kalan justru dibuat patung oleh Lini Barus. Kalan yang mendengar semua itu langsung naik pitam dan membawa Elis pergi dari tempat itu. Singkat waktu setelah mengetahui keberadaan patung tersebut, ayah Kalan pun sangat marah. Ia sudah mendengar cerita mengenai pengkhianatan Elis terhadap Lini Barus dan memerintahkan Kalan untuk segera memutuskan hubungannya dengan Elis. Namun Kalan yang sangat mencintai Elis jelas menolak dengan keras. Ia mengaku masih mencintainya. Oleh karena itu dia pun mulai menyadari bahwa patung itu harus segera dihancurkan sebelum para bangsawan kelas atas sempat melihatnya. Jika tidak, reputasi keluarganya bisa hancur sepenuhnya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Kita diperlihatkan oleh sosok pria misterius yang sedang melihat karya patung milik Lini Barus sambil meminum anggur. Setelah itu di tempat yang sama terjadi sebuah kekacauan yang tampaknya ada seorang pria bertopeng yang berniat untuk menghancurkan hasil karya milik Lini. Sementara itu di sisi lain, sekilas tampak pendeta dari gereja cahaya yang kemungkinan sedang membahas Lini Barus.
Hingga di akhir scene, sekilas Raja Karate terdengar sedang menyebut nama Lily Barus. 那五位你认识吗？我李邦照顾一下。现在他的社会影响力在。林雷。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.